warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalatu wassalamu ala rasulihil qa'il kafaa bil mauti wa'idha. Wa qala asy-sya'ir wa mal mar'u illa kasyihabi wa dawa'i wa fi tamamu syahru thumma yaghibu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Yang mulia para tan guru, para asatiz, bapak-bapak guru, yang terhormat para undangan, musyayyi'in jamaah duka rahimakumullah. Keluarga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatiz, kepada bapak-bapak guru, kepada para undangan, kepada segenap lapisan masyarakat dusun Cengok Sesenda secara umum yang membantu keluarga menyelesaikan pemakaman almarhumah Niki. Kebaikan dan budi jasad yang pelungguh tidak mampu dibalas oleh keluarga dengan seonggok, walaupun hanya dengan secuil material. Keluarga hanya mampu membalas dengan seuntai doa. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Amin ya rabbal alamin. Musyayyi'in jamaah duka rahimakumullah, yang bacakan seuntai firman Allah yang kurang lebih artinya, demi umurmu manusia, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan orang-orang yang suka memberikan nasihat wasiat dengan wasiat sabar dan wasiat hak. Menurut firman Allah, ternyata hari demi hari ini adalah umur kita hakikatnya. Kita cuma melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, berjalan dengan lajunya, persis bagaikan roda pedati yang menghantar penumpang ke tempat tujuannya. Tahun demi tahun juga kita lewati, padahal tahun demi tahun itu ibarat batu-batu pal yang berdiri di lorong-lorong kehidupan. Itu adalah menjadi alat untuk bisa kita dapat mengukur seberapa jauh perjalanan kaki kita mengayun kehidupan ini, dan tinggal berapa jauh lagi barulah kita akan sampai di garis finish terakhir. Di garis finish terakhir itulah disebut Nabi dengan nama Bawwabul Maut, pintu gerbang mati, di mana tak akan luput seekor semut pun, apalagi namanya manusia, pasti akan memasuki namanya pintu gerbang mati itu. Hal ini dengan secara tidak terduga, tidak ternyata, sudah berapa tahun kita lewati usia kita, tinggal berapa tahun lagi kita akan sampai di garis finish tersebut. Kita manusia sungguh lengah, sungguh lalai.
seolah-olah seketika kita dalam keadaan sehat walafiat, rasanya kita tidak akan menemukan namanya mati itu. Padahal tidak sedikit orang yang sehat pun meninggal dunia. Kita tidak merasakan seketika masih dalam keadaan muda belia, seolah kita tidak akan menemui namanya mati. Padahal pelajaran banyak sekali kita temukan muda-mudi juga meninggal dunia. Orang tua juga meninggal dunia. Oleh karena itu, kita hakikatnya dititip hidup di dunia ini oleh Allah untuk melakukan kebagusan. Tidak dititip untuk melakukan kejelekan. Itulah hikmahnya Allah melahirkan kita hidup di dunia ini dengan tanpa dosa dan tanpa noda, supaya kita bisa mempertahankan fitrah kesucian itu dari sejak lahir sampai kita meninggal dunia. Tetapi hidup itu penuh bergelimang dengan ujian dan cobaan, penuh susah dengan godaan. Berat kita menjadi manusia, tidak gampang kita mempertahankan kesucian, tidak gampang kita mempertahankan fitrah itu. Karena beratnya godaan cobaan itu, itulah yang menyebabkan manusia jatuh satu ketika melakukan dosa, salah dan khilaf. Begitulah almarhumah ini, satu ketika melakukan kebagusan, tapi ketika lain karena beratnya ujian itu, almarhumah juga melakukan salah khilaf tersebut. Oleh karena itu, agar almarhumah bisa kembali seperti fitrahnya sejak semula, lahir tanpa dosa, keluarga mohon berkenan yang pelungguh semua, supaya sama-sama kita memaafkan kesalahan almarhumah. Maafan jamaah nggih. Jazakumullahu ahsanal jazak. Selanjutnya, almarhumah tidak seperti binatang, makan sembarang makan, minum sembarang minum. Tapi manusia punya makanan pilihan, manusia punya makanan yang halal. Untuk mendapatkan makanan pilihan, mendapatkan makanan yang berkualitas, dia butuh transaksi jual beli. Satu ketika almarhumah punya uang, insya Allah dia berutang cara memenuhi kehidupannya. Tapi namanya hidup di atas dunia ini, seketika kita punya kelebihan, pada ketika lain kita punya kekurangan. Seketika mengalami kekurangan itu, di sanalah almarhumah berutang. Yang namanya orang hidup di bawah garis kemiskinan, kadang-kadang utang itu dapat kita bayar, kadang-kadang juga utang itu tidak dapat kita bayar. Apabila almarhumah tidak dapat membayar utangnya sampai dengan detik terakhir, mohon kepada yang memberi utang berkenan kiranya untuk menyedekahkan dan menghalalkannya. Tetapi kalau berat, insya Allah keluarga akan siap menanggulangi utang tersebut. Yang penting yang pelungguh berkenan untuk memindahkan tanggung jawab tersebut. Yang namanya utang bukan hanya berupa material, janji pun itu termasuk bagian dari utang. Malah itu lebih berat itu risikonya apabila tidak dipenuhi janji itu di atas dunia. Kan begitulah orang mengatakan, pisang emas bawa belayar, masak sebiji di bawah peti. Utang emas dapat dibayar, utang janji dibawa mati. Supaya almarhumah tidak membawa mati janji yang pernah ia janjikan, sekali lagi halalkan dan sedekahkan, dan tagih janji itu kepada keluarga yang masih hidup. Insya Allah keluarga akan menyelesaikannya.
Niki kata tasamuh. Selanjutnya sebagai kata takziah kepada keluarga yang ditinggalkan, cukup satu kata kepada keluarga yang ditinggalkan. Katakan saat sekarang ini kepada almarhumah, wahai semua keluarga, hati ini resah gelisah, di dalam suka hendak berduka. Hari ini kita berpisah, insya Allah di dalam surga kita berjumpa. Ucapkan selamat jalan, selamat tinggal, sayonara, ma'assalamah, goodbye. Selanjutnya, kepada kita semua yang masih hidup, kita ambil pelajaran dari peristiwa kematian ini. Mumpung kita masih bisa bernapas, mumpung kaki kita masih bisa berjalan, tangan kita masih mengayun. Ingat, tanam tanaman jalar tumbuh bergejala. Nelayan ikan pasti akan menepi. Banyak-banyaklah beramal sebelum ajal. Namanya insan pasti akan mati. Niki kata tasamuh, takziah dan ibrah yang dapat yang sampaikan. Segala khilaf kekurangan yang lunas maaf. Akhirnya kita ucapkan selamat tinggal, selamat berpisah kepada almarhumah. Sembari kita iringi dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat Al-Mustaqim. Assalamualaikum.